Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing manusia dari yang kurang ajar menjadi manusia yang terpelajar. Yang pertama, jelaskan perbedaan hibah, wasiat, waris, dan wakaf. Hibah menurut bahasa berarti suatu pemberian terhadap orang lain yang sebelumnya orang lain itu tak punya hak tersebut. Sedangkan para fuqaha mendefinisikan sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi. Sedangkan wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain, bahkan ia memberikan hartanya kepada orang lain, menebus hutang orang itu, atau memberikan manfaat suatu barang kepunyaan setelah ia meninggal. Sedangkan wakaf berarti menahan, mengekang, menghentikan. Dalam hal ini menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga, untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah. Sedangkan waris, ketentuan tentang pembagian harta pusaka atau peninggalan yang meliputi ketentuan tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima. Tuliskan ayat Al-Quran beserta terjemahan mengenai wasiat. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya itu diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagaimana kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan hibah dalam fikih, KHI, kompilasi hukum Islam, dan KHES atau kompilasi hukum ekonomi syariah dilihat dari segi pengertian, rukun, dan syaratnya. Yang pertama, kita bahas hibah dalam fikih. Para ulama fikih memaknai hibah sebagai pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukunnya itu, yang pertama orang yang menghibah, kemudian orang yang menerima harta yang dihibahkan, dan sigat hibah. Dan sedangkan menurut ulama Hanafiyah itu rukunnya itu cuma ijab dan kabul. Kemudian syarat hibah. Penghibah disyaratkan cakap hukum, balik, berakal dan sehat, dan sanggup bertasarruf sebagai pemilik sempurna serta atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa. Hibah dalam KHI atau kompilasi hukum Islam. KHI mengartikan hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Rukunnya itu, yang pertama penghibah, kemudian yang menerima, yang ketiga itu harta yang dihibahkan, yang terakhir itu sanksi. Kemudian syarat hibah berdasarkan KHI. Yang pertama, penghibah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan. Yang kedua, harta benda merupakan hak dari penghibah. Kemudian maksimal yang dihibahkan itu sepertiga harta yang bisa dihibahkan, yang kemudian dilakukan di hadapan dua orang saksi. Kemudian hibah dalam KHS
atau kompilasi hukum ekonomi syariah. KHS mengartikan hibah sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Rukun hibah itu ada wahib atau penghibah, kemudian penerima hibah, kemudian benda atau barang yang dihibahkan, kemudian ikrar atau pernyataan, dan penyerahan. Syaratnya itu yang pertama sehat akalnya dan telah dewasa serta tanpa adanya paksaan. Kemudian penerima hibah boleh berupa seorang anak yang sudah cakap bertindak atau mumayyiz, atau bisa juga belum mumayyiz jika walinya yang mengambil harta tersebut. Kemudian benda yang dihibahkan merupakan milik penghibah atau milik orang lain asal diizinkan oleh pemiliknya dan harus pasti serta diketahui. Kemudian syarat selanjutnya harus adanya ikrar atau pernyataan. Bisa berupa kata-kata, tulisan, isyarat maupun tindakan. Kemudian qab atau penyerahan. Disyaratkan adanya izin untuk menerima barang dari penghibah. Sekian pembahasan tentang hukum hibah dan wasiat, yang dimana pada penjelasan tadi terfokus kepada hibah itu sendiri dalam perspektif fikih, kompilasi hukum Islam, dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, ini nawaka umaita maunatudu sola mulalin rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.